Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas bab 22 dengan judul perikop penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Perjamuan makan malam terakhir, ya. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab ini adalah saat yang terakhir, perjamuan terakhir, karena aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Makan perjamuan Paskah. Di situ Yesus mengingatkan, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu." Yesus memecah-mecahkan roti, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian juga dengan cawan anggur itu. "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Termasuk kita semua. Jadi roti ini menjadi, katakan Yesus, tubuhku. Ya, sekarang setelah dikatakan itu, secara bentuknya roti, tetapi secara roh, secara esensial, ini adalah tubuh Yesus. Daging yang disebut daging Yesus. Kan Yesus pernah mengatakan, "Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman." Maksudnya bukan terus Yesus dimakan seperti kanibal, bukan seperti itu ya, jangan salah. Maksudnya seperti ini adalah tubuhku, kata Yesus. Inilah adalah tubuhku, makanlah. Jadi makan roti yang adalah tubuh Yesus, tapi bentuknya bukan daging, bentuknya itu roti. Bentuknya roti, tapi ini sudah menjadi tubuh Yesus, bukan lagi roti biasa. Jadi harus kita hormati ya. Demikian juga dalam bentuk hosti ya. Hosti itu setelah diberkati dalam sakramen Ekaristi, itu menjadi tubuh Yesus. "Inilah tubuhku, makanlah sebagai peringatan akan aku." Supaya kita mengingat Yesus, kembali bersatu dengan Yesus di dalam perjamuannya, supaya kita nanti bisa bersatu dalam Yesus di surga, di dalam perjamuan abadi mulia di surga, di rumah Bapa bersama Yesus di surga, di rumahnya. Demikian juga dengan darahnya. Inilah cawan ini isinya darahku ya, darahnya Yesus ya. Dan itu sudah menjadi darah
yang akan ditumpahkan bagi pengampunan dosa kita ya, bagi kamu. Cawan ini adalah perjanjian baru. Nah, makanya kita mengenal istilah perjanjian baru. Yesus mengajarkan hal-hal yang baru ya. Bukan berarti menghilangkan yang lama. Yang lama masih ada ya, dicatat dalam perjanjian lama. Tapi Yesus menggenapinya dan memperbaharuinya, atau menggenapinya atau menyempurnakannya. Jadilah perjanjian baru. Mulai saat ini semua yang telah dilakukan dan diajarkan Yesus menjadi perjanjian baru. Nah, itu dicatatnya. Ada juga yang mencatat tapi yang ngawur. Musuh-musuh Yesus itu mencatat. Setelah Yesus maksudnya ya. Nanti setelah Yesus sudah datang musuh-musuhnya yang ingin merubah fakta sejarah ya. Mereka membuat catatan-catatan palsu, catatan-catatan dongeng ya. Lalu dikatakan sebagai Injil Barnabas dan Injil berbagai macam Injil yang aneh-aneh itu ya. Dan itu tidak masuk dalam hitungan Alkitabnya, karena Injil-Injil yang lain itu adalah Injil-Injil palsu, dibuat oleh orang-orang palsu ya, bukan murid-murid Yesus yang sesungguhnya ya. Mereka hanyalah mengklaim ya, sekitar abad 1000-an ya, tahun 1000-an ke atas tuh ya, mulai dibuat Injil-Injil palsu ya, dengan berbagai nama. Ada Injil Barnabas, ada Injil macam-macam lah ya. Dikatakanlah macam-macam bahwa Yesus adalah kawin dengan Maria Magdalena dan sebagainya. Itu Injil-Injil palsu itu. Jadi kalau Anda ingin yang asli, bacalah Alkitab. Ini Alkitab ya, sudah ada. Ini adalah Injil yang asli dari dahulu zamannya Yesus. Dan isinya juga adalah hukum-hukum Taurat Yahudi di dalam perjanjian lama. Jadi Kristiani itu mengkopi apa adanya dari Taurat ya. Kita tidak mengubah-ubahnya. Jadi hukum Taurat yang ada di dalam perjanjian lama itu sama dengan hukum Tauratnya orang-orang Yahudi. Kita tidak merubahnya, kita mengambil apa adanya ya. Kalau sekarang ini kan ada berbagai macam kepercayaan atau agama baru ya, mengutip-ngutip dari Injil tapi lalu diubah-ubah ya. Jadi makanya tidak sesuai fakta sejarah ya. Itu adalah yang palsu ya. Yang asli ya ini Alkitab ini yang asli. Yesus menawarkan tubuhnya dan darahnya sebagai penebusan dosa. Dan lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini, yaitu Yudas Iskariot ya. Dia ikut makan tubuh Yesus. Ketika dia menerima tubuh Yesus dalam keadaan berdosa, ia langsung kesurupan kemasukan setan dan langsung pergi dan melaporkan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, untuk menyerahkan Yesus. Itulah hasil dari tindakan iblis ya. Memang anak manusia akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Jadi Yesus memang harus mati sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi siapa yang menjadi antek kematian, celakalah ya. Jangan sampai kita menjadi antek kematian, anteknya iblis, karena yang melakukan iblis. Celakalah yang menjadi antek iblis, kaki tangannya iblis ya. Celakalah. Yudas tidak sadar ya, karena pikirannya, otaknya dipenuhi oleh uang dan keinginannya sendiri dan persepsinya sendiri. Karena bagi Yudas itu maksudnya menyerahkan Yesus supaya Yesus bisa mengalahkan orang-orang Farisi ya, supaya Yesus bisa melarikan diri nanti. Seperti yang akhirnya diklaim oleh orang-orang yang tidak suka dengan Kristiani, dibilang Yesus tidak disalib ya, tapi diserupakan dan sebagainya. Nah itu maksudnya Yudas seperti itu juga. Yudas ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa Yesus nanti bisa melepaskan diri ketika ditangkap. Ternyata salah. Yesus sengaja tidak melepaskan diri sebab Yesus harus memenuhi penebusannya, yaitu menebus dosa manusia ya. Celakalah ia yang menyerahkan Tuhan Yesus, yang bersandar pada pemikirannya sendiri ya, bersandar pada penafsirannya sendiri.
Kalau penafsirannya yang benar nggak apa-apa, ini penafsirannya salah. Yudas menafsirkan bahwa Yesus nanti akan melepaskan diri. Ternyata tidak ya. Yudas sudah menjadi anti-iblis ya. Dia menganggap enteng ya. Menganggap enteng keselamatan. Dia menerima uang, otaknya isinya uang. Materi ya. Diterima dengan cara sogok, korupsi. Celakalah orang yang olehnya Yesus diserahkan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Lukas bab 22. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.